Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai konseling KB pada akseptor baru dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Syifa Nur Habibah dan rekan saya Rosi Asfihani dan Yulianti. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja mari kita simak materi mengenai konseling KB. Konseling merupakan upaya menggali dan memberikan informasi guna mendapatkan apa yang dibutuhkan dan membantu konseli atau klien dalam mengambil keputusan. Pengertian KB menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan suatu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan atau PUP, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Dan konseling KB merupakan salah satu bentuk atau tahapan dalam komunikasi dan edukasi atau KIE yang mana proses komunikasi yang dibangun oleh penyedia layanan ditujukan kepada klien atau pasangan suami dan istri dengan kebutuhan ber-KB. Komunikasi yang diberikan adalah memberikan informasi kepada klien, membantu mereka memahami kebutuhan membatasi fertilitas, berbagai pilihan kontrasepsi, dan kondisi kesehatan mereka. Dalam hal ini, konseling merupakan aspek yang penting dalam keluarga berencana. Dengan melakukan konseling, petugas kesehatan membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang digunakan sesuai dengan pilihannya. Konseling yang baik juga akan membantu klien dalam menggunakan kontrasepsinya lebih lama dan meningkatkan keberhasilan KB. Teknik konseling yang baik dan informasi yang lengkap akan memberikan keleluasaan kepada klien dalam memutuskan untuk memilih kontrasepsi atau informed choice yang akan digunakan. Dalam konseling keluarga berencana pada akseptor baru, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu ada identifikasi, yang kedua diagnosis, yang ketiga edukasi dan pemberian solusi, dan yang keempat adalah evaluasi. Sebelum kita memahami mengenai tahapan-tahapan dalam konseling KB, kita perlu mengetahui apa itu akseptor KB baru. Akseptor KB baru yaitu pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau persalinan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebutkan jumlah pasangan usia subur yang ada di Indonesia tahun 2021 dan hingga kini telah mencapai 39.655.811 pasangan. Hal tersebut berdasarkan pendataan keluarga pada tahun 2021. Dari total jumlah pasangan usia subur yang telah terdata itu, terdapat sebanyak 1.452.854 pasangan usia subur sedang dalam keadaan hamil atau sebesar 3,66%. Dan menurut slogan 4T yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat, terdapat 3,45% pasangan menikah pada usia yang terlalu muda, yakni di bawah usia 20 tahun. Sedangkan terdapat sebanyak 16,89% pasangan usia subur menikah pada usia yang terlalu tua, yaitu di atas 35 tahun.
Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai tahapan-tahapan dalam konseling KB. Yang pertama yaitu tahapan mengenai identifikasi yang meliputi penggalian masalah yang dihadapi. Dalam hal ini disajikan contoh kasus dalam permasalahan ber-KB, di mana berdasarkan cakupan pelayanan KB di UPTD Puskesmas Kuningan tahun 2021, peserta KB baru sebanyak 611 atau 7,5% dari sasaran target yaitu 75%. Sedangkan peserta KB aktif sebanyak 5.733 atau 70,64%. Data tersebut menunjukkan bahwa capaian KB aktif sudah mencapai target semua pasangan usia subur di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kuningan, sedangkan target KB baru belum sepenuhnya tercapai. Tahapan yang kedua yaitu mengenai diagnosis, yaitu meliputi pemeriksaan dan penggalian faktor-faktor penyebab masalah, di mana faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan ber-KB yaitu yang pertama faktor budaya yang meliputi peran budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Kemudian yang kedua faktor sosial yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga yaitu faktor pribadi yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Dan yang keempat yaitu faktor psikologis yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian. Perilaku pengambilan keputusan pasangan usia subur dalam mengikuti program keluarga berencana dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua status pekerjaan, yang ketiga tingkat pendapatan, yang keempat persepsi gender dalam pengambilan keputusan, dan yang kelima yaitu dukungan sosial. Selanjutnya memasuki tahap yang ketiga, yaitu edukasi dan pemberian solusi, yang meliputi konselor memberikan edukasi dan memberikan solusi kepada konseli atau klien. Dalam tahap edukasi, konselor memberikan edukasi KB mengenai manfaat ber-KB dan dampak positif dari ber-KB, di mana edukasi ini disampaikan kepada pasangan suami dan istri sebagai konseli atau klien. Di mana manfaat ber-KB itu meliputi yang pertama menjaga kesehatan ibu dan bayi, yang kedua mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, ketiga mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, keempat mencegah penyakit menular seksual, dan yang kelima menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dan dampak positif dari ber-KB adalah yang pertama, fokus keuangan lebih tertata, kedua, angka kemiskinan berkurang, tiga, istri dapat membantu perekonomian keluarga, empat, kesehatan reproduksi terjaga, lima, keharmonisan keluarga, dan yang keenam, kepadatan penduduk menurun. Setelah memberikan edukasi, tahap selanjutnya yaitu pengkondisian, di mana konselor menyapa peserta dengan ramah dan hangat, dimulai dengan perkenalan dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja, dan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu diskusi singkat mengenai materi yang akan disampaikan, di mana konselor menjelaskan materi konseling KB dengan menggunakan bahan tayang atau alat bantu pengambilan keputusan ber-KB ABPK, dan mengaitkan penjelasan dengan pendapat atau pemahaman peserta atau klien agar mereka merasa dihargai, dan konselor juga membantu memandu diskusi mengenai materi yang disampaikan. Setelah dilakukan diskusi, dalam proses ini penyedia layanan telah memiliki satu atau dua metode KB yang dapat ditawarkan kepada klien.
Kemudian dapat diuraikan metode KB yang hendak ditawarkan tersebut dengan mengaitkan pada berbagai pertimbangan klien yang dimilikinya saat ini, termasuk mengenai kriteria kelayakan medis, efek samping, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh klien. Selanjutnya yaitu bantu dan jelaskan, di mana dalam proses ini konselor membantu klien untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan kondisi medis, karakteristik klien, efektivitas, efek samping, dan durasi penggunaan metode KB. Konselor juga perlu memastikan bahwa klien telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode KB yang menjadi pilihannya. Setelah klien memutuskan alat kontrasepsi yang akan digunakan, konselor menjelaskan secara lengkap mengenai cara menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Informasi yang tercantum dalam ABPK dapat membantu klien lebih memahami cara menggunakan alat kontrasepsi yang akan digunakan tersebut. Setelah melalui beberapa tahapan dalam konseling KB, hasil yang diharapkan yaitu klien mampu menampilkan perencanaan yang baik mengenai bagaimana ia akan menjalankan program KB yang diinginkan dan dipilihnya. Dan ini adalah tahap yang terakhir dalam konseling KB, yaitu evaluasi dan follow up, yang meliputi memantau dan monitoring akseptor KB baru. Dalam tahap ini, evaluasi dilakukan kepada klien dengan menanyakan beberapa hal, di antaranya yang pertama, tingkat kenyamanan klien untuk membicarakan masalahnya dengan penyedia layanan atau konselor. Kedua, tingkat pemahaman klien tentang program KB berdasarkan informasi penyedia layanan. 3. Tingkat efektivitas konseling dalam membantu klien mengambil keputusan. Dan yang keempat, pemantauan kepatuhan klien dalam menggunakan KB. Teman-teman, setelah kita mengetahui beberapa tahapan dalam konseling KB, perlu kita mengetahui mengenai manfaat konseling keluarga berencana, di mana yang pertama yaitu membuat klien mampu mengambil keputusan memilih jenis kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan fertilitas dan kondisi kesehatan mereka. Dan yang kedua yaitu menyiapkan diri menjalani dengan baik kesertaan dalam program keluarga berencana. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Ya Bu, saya kesini mau konsultasi soal KB. Kan saya baru habis melahirkan, terus pakainya ASI. Jadi oke, nanti saya akan bantu pemilihan tentang alat kontrasepsi yang tepat dengan alat bantu konseling ber-KB ya Bu. Ya.
Ibu udah tahu nggak macam-macam KB itu apa aja? Belum tahu ya Bu, tahunya KB suntik aja. Iya, pinter. Macam metode KB. Belum tahu Bu, tahunya KB suntik aja. Iya, yang memang yang masyarakat umum tahu adalah KB suntik. Cuman ada macam-macam metode ber-KB Bu. Ibu bisa di sini sambil baca ya Bu. Iya. Ada implan, IUD, MOW, MOP, suntikan, pil, mini pil, kondom wanita dan bunuh. Metode macam-macam ber-KB itu ada implan, ada IUD, ada metode MOW, ada MOP, suntik, pil, mini pil, kondom untuk pria, kondom untuk wanita, dan metode amenorre laktasi. Ibu mau tahu nggak? Nanti saya akan jelasin satu-satu ya Bu ya. Yang pertama mungkin ada implan dulu Bu. Bentar ya Bu, saya bacain, kita sambil lihat Bu. Nah, implan itu keuntungannya yaitu aman untuk digunakan Bu. Salah satu metode yang paling efektif dan efektivitas pemakaian hingga 3 tahun. Jadi nanti ibu bisa memilih, ibu mau pakai KB yang jangka pendek atau jangka panjang. Nah, jangka panjangnya ada salah satunya implan, IUD, atau MOW. Nah, kalau jangka pendeknya mungkin dengan suntik atau pil ataupun kondom gitu ya. IUD juga metode kontrasepsi jangka panjang Bu, yaitu intrauterine device atau alat kontrasepsi yang dimasukin ke dalam rahim, bentuknya kayak gini Bu. Nah, nanti itu dimasukin ke dalam rahim. Ini juga aman digunakan, salah satu metode yang paling efektif. Nah, efektivitas pemakaiannya hingga sampai 8 tahun Bu, lama. Jadi kita nggak perlu cepat buat cari kontrasepsi lagi. Nah, terus ada MOW. Ini yaitu sterilisasi perempuan. Metodenya aman dan merupakan kontrasepsi mantap atau permanen Bu. Jadi kalau MOW itu sifatnya permanen, salah satu metode yang paling efektif dan merupakan metode operasi. Jadi kayak operasi sederhana gitu. Yang kedua, yang berikutnya ada MOP, metode operasi buat pria, yang sterilisasi pria atau vaksektomi. Caranya juga aman dan merupakan metode permanen bagi pasangan yang tidak ingin memiliki anak lagi. Ini juga efektivitasnya jangka panjang, terus operasi sederhana dan tidak mengganggu libido atau ereksi dan ejakulasi. Jadi ibu jangan takut gitu ya. Terusnya ada yang mungkin ibu juga udah tahu ya, tapi kalau menurut saya yang paling aman untuk ibu menyusui itu pakai suntik Bu. Yang berikutnya ada pil mungkin juga ibu udah tahu ya Bu ya caranya. Cuma kalau makanya pil, kalau misalnya ibu lupa sehari minum, nggak minum sehari, ya takut ya Bu ya, takut jadi gitu, apalagi kalau kita lagi masa subur. Kemudian ada mini pil Bu, sama aja sama pil kayak tadi ya. Kemudian ada kondom. Nah, ini kondom berikutnya ada kondom. Nah, ini kondom untuk pria Ibu. Ini juga efektif dan konsisten, tapi pemakaiannya harus benar Bu. Ada metode amenorre laktasi atau MAL. Nah, ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan atau minuman tambahan apapun, makan tanpa efek samping, dan efektivitasnya memberikan ASI eksklusif dengan cara diberikan lebih dari minimal 8 kali sehari. Bayi berumur kurang dari 6 bulan dan belum datang haid. Oh, ini mah berarti buat yang baru banget Bu, baru banget melahirkan. Nah, mungkin itu aja, ibu nanti bisa dibicarakan lagi dengan pasangannya Bu, untuk memilih alat kontrasepsi apa yang tepat bagi ibu dan suami gitu. Dengan mempertimbangkan seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Ada yang mau ditanyain Bu? Ya udah tuh, kalau kayak gitu mah
silakan ibu ngobrol-ngobrol sama suaminya. Nanti kalau misalnya udah memutuskan untuk memakai alat kontrasepsi apa, ibu bisa kembali lagi ke sini. Ya udah. Terima kasih ibu ya. Mantap bu.